Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya Vega Puroyoga eh, dengan mata kuliah grafika komputer ya di pertemuan 5 itu berkaitan dengan transformasi. Oke, transform gitu. Jadi proses apa yang dimaksud dengan transform pada grafika sebenarnya beberapa perubahan ya. Jadi dari pada kemarin terkait dengan objek primitif gitu ya. Proses transformasi adalah proses perubahan dari objek-objek primitif yang akan dibahas pada pertemuan kali ini. Di mana nanti objeknya misal objek dengan dua dimensi yaitu dengan memiliki koordinat x dan y dengan memiliki sudut tertentu bentuknya seperti apa gitu kan. Misalnya segitiga ditransformasikan ada perubahan misalnya perubahan uh, dari segi ukurannya atau perubahan posisinya seperti atau misalnya awalnya suatu gambar segitiga itu berada pada koordinat tertentu gitu kan dengan titik A, B, C gitu kan. A, B, C, setiap A, B, C, setitik itu dilakukan pergeseran. Jadi segitiganya dilakukan pergeseran misalnya dari layar kiri bawah sampai dengan kanan atas seperti apa. Terus juga ada pemutaran atau rotasi seperti itu. Jadi ketika suatu segitiga tadi sudut A-nya ada di atas, tapi kita ingin putar menjadi sudutnya di sebelah kiri atau sebelah kanan atau di bawah bahkan dengan rotasi sebesar 180 derajat. Itu yang mungkin akan dibahas pada pertemuan kali ini seperti itu. Secara definisi transformasi merupakan ya metode ya. Jadi metode perubahan bentuk dan posisi dari suatu objek ya bentuknya tadi dari ukurannya gitu kan seperti itu. Terus tujuannya seperti apa? Jadi membantu menyederhanakan tugas-tugas dari pemodelan geometri. Jadi sebenarnya ketika mungkin belum ditemukan metode-metode perubahan bentuk atau metode transformasi itu cukup rumit sehingga perlu dibutuhkan suatu metode yang dapat menyederhanakan perubahan bentuk dari suatu objek gitu kan dan posisinya tentunya. Maka dibuatlah suatu formula dengan metode-metode tertentu dengan isinya formula-formula sehingga sedemikian rupa dirubah objek yang awalnya ini sebesar suatu gitu kan atau ukurannya bernilai berapa gitu kan nanti diperbesar lagi sebanyak berapa kali perbesarannya atau digeser ke sebelah mana tadi prosesnya gitu kan atau tadi diputar berapa kali ke arah jarum jam atau ke berawanan jarum jam seperti itu. Transformasi dua dimensi yang akan kita pelajari yaitu teknik yang digunakan untuk mengubah bentuk. Ya, tadi ya transformasi bentuknya definisinya mengubah bentuk dan posisinya. Ini karena dua dimensi berarti untuk objek dua dimensi. Gitu. Transformasi yang sering digunakan dalam grafika komputer adalah transformasi affine ya. Jadi ini yang sering dikenal populer. Jadi transformasi bersih pergeseran, sengkalaan dan pemutaran. Gitu kan. Jadi geser dari koordinat tertentu ke koordinat yang lainnya gitu, seperti itu. Yang pertama transformasinya adalah pergeseran atau translasi dilakukan dengan melakukan penambahan faktor translasi atau faktor pergeserannya berapa atau transaksi vektornya berapa terus ada atau yang disebut dengan shift vektor yang diinisialisasikan atau dideklarasikan dengan variabel tx dan ty mana tx itu transaksi vektor pada sumbu x dan ty transaksi vektor pada sumbu y tentunya seperti itu. Jadi ada dua karena di sini ada dua dimensi jadi ada x dan y seperti itu. Nah ini mungkin ya sedikit formulanya. Jadi x aksen itu di mana ini udah didefinisikan ya koordinat baru hasil transaksi di mana koordinat baru tentunya melibatkan variabel x dan y. X aksen untuk dan y aksen ini adalah koordinat baru hasil translasi seperti itu.
Terus oke itu ya, terus penilaian x y-nya itu adalah koordinat asalnya. Nah, gitu. Itu mungkin x aksen yaitu x ditambah dengan translasi x gitu. Atau tx itu si aksen sama dengan y ditambah ty seperti itu. Oke, untuk transaksi dua dimensi jadi sebenarnya ini ya proses ini definisi padahal udah definisikan pada sebelumnya. Di sini ada transaksi adalah transformasi tanpa berubah bentuk. Jadi di sini tidak merubah bentuknya, jadi ukurannya juga tidak dirubah, hanya menggeser atau hanya berpindah tempat saja si objek itu. Di setiap tipe pada objek akan ditransaksi dengan besaran yang sama dan titik yang ditransaksi dipindahkan ke lokasi lain, yaitu yang dimaksud dengan x aksen dan y aksennya menurut garis lurus seperti itu. Garis lurusnya itu berarti kan berdasarkan koordinat ya, gesernya itu berantakan. Oke, terus gambar berikut ini memperlihatkan translasi. Oke, nah ini visualisasi dari translasi dua dimensi. Oke, ada 3 titik. Nah, di 3 titiknya itu ya tidak titik pembentuk segitiga. Ini ada P, Q, dan R gitu. Titik P koordinatnya 10 sama 10. Terus Q 10 30 Q itu di berapa ya, ini kurang jelas ya, misalnya 30 10 gitu kan. Terus untuk R adalah 10 30 seperti itu. Awalnya posisi P itu kita satukan ya, posisi P itu berada di 10 10 gitu kan, tapi karena dilakukan pergeseran sebanyak besarannya untuk TX-nya, transaksi vektornya adalah 20, begitu juga dengan TY-nya 20, maka posisi P aksen atau posisi P yang baru, titik yang baru itu berada di koordinat 30 30 seperti itu. Nah, ini adalah proses dari perpindahannya dari A ke A aksen. Sorry, ke A aksen ya. Geser ini pas geser ya. Ini gesernya seperti itu. Transformasi dinyatakan dalam bentuk matriks ya, sehingga matriks transaksi untuk transaksi dapat dinyatakan sebagai berikut ya, x aksen ini ya. Terus ada ini matriknya untuk dan ini untuk koordinatnya. Misalnya titik A, misalnya ada 3 titik A, B, C, berarti ini XY untuk A, ini XY untuk B, ini XY untuk C gitu. Kayak gitu. Ditambah dengan tadi transaksinya berapa, besaran transaksinya. Oke, mana? Nah, ini ya. Tentukan posisi dari segitiga ABC yang dibentuk dari titik A, berarti kan misalnya ini A itu koordinatnya ini untuk A, ini B, ini C itu. Jika dilakukan pergeseran pada 80-70, berarti nanti hasil perkalian dari matrik ini dengan titik-titik ABC gitu kan, atau titik yang ada di segitiganya, baru ditambahkan dengan ini 80 dan 70 gitu. Nah, ini perkaliannya bagaimana? Jadi ini dulu, bentar mana ya? Tadi biar tidak tertukar. Di ini dulu 1 kali sini, di 1 kali 20 gitu kan, ditambah 0 kali 20 gitu. Terus 1 kali terus yang ini baru cari lagi 1 kali 100 gitu. Seperti yang ini ya, yang atasnya dulu misalnya 1 kali 100 ditambah
0 kali 20, tambah 0 kali 20, itu berapa? Terus yang ini itu kan 1 kali 60 itu. 1 kali 60 ditambah 0 kali 120, itu hasilnya berapa? Kalau ini misalnya hasilnya 20 itu kan, ini habis itu kan, ini 100. Jadi 20 ditambah 80 hasilnya adalah 100. Oke. 1 kali 100 100 kan, 100 tambah 0 100. Dari 100 ditambah lagi ini 80 hasilnya adalah 180. Nah, ini untuk X-nya, baru yang X-nya aja berarti ya. Terus yang ini 1 kali 60. 60 ditambah 80 ini kan, 0 nih. 60 ditambah yang ini. Di 150 itu yang ya. Bagaimana yang Y-nya sama, berarti tinggal yang bawahnya saja. Ini kali ini gitu. Kali ini baru ditambah dengan yang ini. Hasilnya adalah seperti ini. Ini untuk titik A, ini untuk B, ini untuk C gitu. Nah, ini titik yang baru setelah proses translasi. Maka untuk titik A itu X-nya, X aksennya berapa? Itu 100 dan 90. Untuk B aksennya 180 plus 90. Untuk C aksennya 140 plus 190. Nah, ini hasilnya. Itu. Nah, ketika tadi translasi, kita tidak perlu tidak bertujuan untuk tidak merubah bentuknya, hanya hanya menggeser tadi ya, secara tidak lurus gitu kan. Sedangkan pada scaling ini ada perubahan ukuran suatu objek, jadi ukurannya dirubah seperti ini. Koordinat baru dapat diperoleh dengan melakukan perkalian nilai koordinat dengan faktor scaling atau faktor skala atau scaling factor. Di mana tadi misal untuk translasi ada Tx dan Ty. Untuk memudah mengingatnya maka scaling yaitu Sx dan Sy. Di mana Sx-nya yaitu scaling faktor sumbu X, Sy-nya scaling faktor pada sumbu Y. Sama halnya dengan tadi faktor-faktor untuk translasi atau Tx dan Ty. Ini perbedaannya. Tadi di jumlah itu kan. Jadi ada proses di mana proses tadi untuk transaksi itu ditambah, sedangkan ini dikalikan. So, X aksen sama dengan X dikali dengan scaling faktor. Itu kan untuk X gitu kan. Y aksen dari mana? Y dikali dengan scaling faktor Y. Seperti itu. Nah, ini mungkin koordinat asal, X-nya ya samalah dengan tadi, X aksennya adalah perubahan hasil skalaan, seperti itu. Nah, ini metrik penyajiannya sama ya. Tadi mana ini? Sorry, untuk penyajian. Nah, ini mungkin ya bentuknya seperti ini. Tadi membutuhkan bantuan apa ya ini? Matrik gitu. 1, 0 dan lain-lain. Jadi kalau di sini enggak. Jika pusat skalanya adalah sumbu koordinat P0, 0, maka A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi berikut. Ini. Ya, posisi pemosiannya gimana? Nah, ya. Ini. Diagonal yang tadi, kalau tadi 1. Karena tadi kan tidak dikalikan, jadi tidak ada perubahan ukuran. Tapi kalau di sini ada scaling vektornya yang merubah ukurannya. Jadi posisinya di posisi seperti halnya yang mana ya? Yang ini. Nah, seperti itu. Itu yang berbeda. Nah, ini tentukan posisi dari segitiga ABC yang dibentuk oleh titik A20. A untuk A ya, 20 itu X-nya, B 100,20, C 60, 120. Jika dilakukan perskalaan dengan faktor skala 4,2. Jadi untuk X-nya, Sx-nya 4. Jadi kalau bisa didefinisikan, Sx-nya ini 4.
Itu ya. Terus ini proses apa ya, pengoperasiannya untuk scaling. Jadi di mana posisinya nah ini SX, ini SY gitu. Jadi tinggal dikalikan aja. Ini untuk A, ini untuk B, ini untuk C. Tadi perkaliannya sama. Ini kali ini di 4 kali 20 ditambah 0 kali 20 hasilnya adalah 80, yaitu disajikan langsung di sini. Terus yang 100 ini didapat dari mana? 400 didapat dari mana? Ya dari ini. Mana? 4 kali 100 ditambah 0 kali 20. Hasilnya adalah 400. Begitu selanjutnya, seperti itu. Nah, setelah proses pembesaran atau perubahan ukuran scalingnya, yaitu menjadi seperti ini, 80, 40, 440 ini untuk B aksennya, C aksennya 240, 240, seperti itu. Itu. Terus yang ketiga kita akan bahas terkait dengan rotasi. Gitu. Sebentar. Oke, seperti halnya pergeseran dan scalaan, untuk pemutaran sebarang objek dilakukan dengan pemutaran setiap titik ujung garis, gitu. Jadi ujungnya aja, setiap titik ujung garis, semuanya itu ya, dilakukan pemutaran. Pemutaran searah jarum jam akan dinyatakan dengan sudut negatif. Berarti kalau ini jam 9, ini berapa ini teh? 12, 13, 14, 15, ini 3 ya. Ini 6, ini 12. Nah ini. Jam itu berputar ke sini. Ke kanan, itu negatif nanti ya. Jadi ketika ada pemutarannya berapa derajat ke kanan, berarti misalnya 90 derajat ke kanan. Searah itu. Jarum jam. Maka ini tuh jadi negatif 90 derajat. Kalau ke kiri, dia positif tetap ini. Sedangkan pemutaran berlawanan dengan jarum jam di antara sudut positif. Nah ini. Ya. Positif. Ini negatif, ini positif. Gitu. Dengan menganggap besarnya sudut putar adalah theta. Nah ini yang besaran tetanya berapa nanti dia akan berubah menjadi positif atau negatif. Ketika searah dengan jarum jam negatif, ketika sebalikannya maka dia positif. Maka hasil pemutaran titik A aksen dengan pusat putar 0,0 akan dihasilkan titik A aksen, di dalamnya ada X aksen dan Y aksen ya, seperti itu. Ini untuk matriksnya. Tadi mah matriksnya untuk untuk scaling ya, yaitu XX, ini SY, ini 0, ini 0. Tapi sekarang diganti karena kita membutuhkan perputaran, maka harus ada sudut dia berapa dia akan diputarnya, sebesar berapa dia akan diputar.
Ini cos theta, min sin theta, dan cos theta seperti itu. Cos theta, min sin theta, dan cos theta. Nah, dikali dengan tadi setiap titiknya. Apakah ada A, B, C, atau dengan D ini ketika persegi atau persegi panjang yang sudutnya 4. Seperti itu. Ketika sudutnya banyak, ya pasti tambah lagi nih. Dan lain-lain. Metrik perjanjian, nah ya metrik perjanjian itu adalah yang ini. Cos theta, min sin theta, ini cos theta, min sin theta, dan cos theta. Seperti itu. Nah ini, tentukan posisi dari segitiga ABC yang dibentuk oleh titik-titik A20, A20, B 100,20, C-nya 60, 120. Jika dilakukan pemutaran dengan pusat sumbu koordinat dengan rotasi putihnya 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berlawanan itu positif. Searah negatif. Karena ini berlawanan berarti kan positif. Nah, yang awal 120 masih 80. Ketika ini apa? Ketika nanti misalnya tadi searah berarti cos min 180 gitu, min sin 180, sin 180, nah, tapi karena apa? Karena ini karena searah jarum jam gitu. Kayak berlawanan arah jarum jam, maka ini positif gitu. Jadi cos 180 berapa? Gitu kan ini. Dikali 20 gitu kan ditambah jadi kayak gini. Cos 80 dikali 20 ditambah min sin 180 dikali 20 juga. Hasilnya berapa? Ini untuk mendapatkan nilai yang mana? Yang ini. Nah, ini didapat dari cos 180 ini dapat dari min sin 80 ini selip lagi sin ya, ini sin 80 ini cos 180 gitu, samakan yang ini dengan yang ini gitu. Nah, baru dikalikan min 1 kali 20 tahu sini, min 1 kali 20 ditambah 0 kali 20, hasilnya adalah min 20. Cek lagi semuanya, takut ada yang terlewat atau salah itu ya. Jadi ini hasil perputarannya. Jadi titik A itu berada di min 120, min 20. Untuk A itu titik yang barunya adalah min 20, min 20 gitu. Untuk B min 100, min 20. Untuk C gitu, ini A, ini B, ini C. Untuk C min 60, 120. Nah itu ya hasilnya. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan sistem koordinat mungkin 2 dimensi nanti akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.